Ini kan tadinya seharusnya syutingnya 2024 akhir. Ntar aku ceritain kenapa. Karena tadinya aku tahun 2023 itu seharusnya aku syuting di LA. Di film Hollywood. Hollywood. Cuman teman-teman bilang, "Bang, ini film nomor 10." Lo yakin? Karena mereka tahu Sisa Kubur itu pet project aku yang pengen banget aku ceritain gitu. Dari kecil udah diajarkan tentang Sisa Kubur dan nggak bisa dihilangkan, dan itu salah satu hal yang setiap hari melekat dalam diri aku. Akhirnya aku memutuskan untuk menolak project yang di Hollywood untuk syuting Sisa Kubur, makanya mati. Gitu. Dan dia teriak-teriak. Aku bilang, kan nanti habis itu ada lagi yang lain. Ini kan berarti ini ditolak. Karena gini, sistem di LA itu kalau misalnya project ini jalan, udah development ya, udah development terus udah mau jalan, udah mau syuting. Kalau misalnya kehilangan director itu biasanya nggak diganti sama director lain, tapi di kick projectnya diganti sama project lain. Ya itu nggak tahu kapan. Oke Bang, tadi kan mention Demi Sisa Kubur. Mention dikit bahwa pengen banget nih bikin ini karena sering dengar cerita dari kecil kan ya. Tentang Sisa Kubur, jadi kayak pengen banget buat bikin. Nah itu ada cerita spesifik nggak yang abang pernah dengar mungkin yang akhirnya beneran menginspirasi, gue harus bikin nih yang makan gitu. Aku tuh dari kecil bahkan sebelum sekolah itu udah ngaji duluan. Dan salah satu cerita dari ustadz yang paling bukan berkesan indah banget ya gitu. Cuma kayak nggak bisa dihilangkan dari kepalaku adalah Sisa Kubur. Karena apa? Semua cerita ajaran tentang agama, misalnya siksa neraka, kiamat, itu kita nggak tahu kapan, mungkin masih lama. Tapi buat orang Islam, kalau kita percaya Sisa Kubur itu ada, itu bisa terjadi sama kita bukan besok tapi hari ini. Kalau hari ini kita meninggal, hari ini kita dikubur, kita belum menghadapi itu. Teman-teman yang non-muslim, sebagai konteks adalah, jadi Sisa Kubur itu adalah, alam kubur itu adalah alam transisi. Jadi setelah orang meninggal di dunia, alam dunia nih, kita akan menunggu di alam kubur untuk menunggu, kalau dalam agama Kristen juga ada namanya Judgment Day. Jadi dibangkitkan lagi untuk dihitung baik buruknya. Kita juga dibangkitkan lagi untuk dihisap amal baik dan amal buruk. Sisa kubur itu mungkin waktu yang panjang banget, dan kalau misalnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, kalau kita nggak cukup iman, kita akan disiksa sepanjang kita menunggu kiamat yang nggak tahu kapan itu. Dan itu sebagai anak kecil aku ya ampun kalau misalnya itu benar gimana ya gitu. Jadi sejak kecil itu adalah sesuatu yang selalu aku tanyakan tentang Sisa Kubur, nanya ke orang tua, nanya ke guru, nanya ke ustadz, benar apa enggak. Dan dia selalu bilang, kalau misalnya lo percaya agama, lo harus yakin tanpa ragu. Jadi Sisa Kubur juga benar gitu kan. Mampuslah kita kalau misalnya kita hari meninggal dan kita nggak siap, nggak bisa menjawab pertanyaan mereka. Jadi kalau dalam ajaran Islam, teman-teman yang nggak muslim sih ada nggak? Nah teman-teman kalau misalnya kita meninggal dalam Islam, kita percaya bahwa kita dikubur nih. Ketika dikubur, 7 langkah pengantar kita, apakah kerabat, apakah teman, meninggalkan kita. 7 langkah menjauh dari kubur, tiba-tiba kita akan bangun dan kita akan melihat ternyata kita sudah mati. Tiba-tiba datang 2 malaikat bertanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang gampang, kita bisa menjawab dalam Islam, jawabnya Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita katanya nggak cukup beriman, kita nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab, dan kita akan disiksa sepanjang zaman gitu. Itu kan mengganggu banget sebagai anak kecil yang belum juga tahu mana benar mana yang, tapi ada Sisa Kubur gitu. Dan itu sesuatu yang berkesan banget dong, ya kan? Akhirnya ya itu harus aku keluarkan dalam bentuk film gitu, untuk share. Jadi film ini sebenarnya bukan judgmental, tapi ada perenungan. Point of view-nya adalah point of view agama Islam, tapi buat orang yang tidak beragama Islam akan bisa menggunakannya juga sebagai renungan sesuai dengan iman mereka masing-masing. Kalau riset tentunya sejak kita, jadi gini, film pendek Sisa Kubur, teman-teman kalau udah nonton, ada, kalau nanti nonton di YouTube aku ada tuh, tahun 2012 itu yang memproduserin adalah Justin Lin. Justin Lin itu sutradara dari Fast and Furious 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan Star Trek
Beyond itu Justin Lin, dan dia meminta aku untuk bikin film pendek 7 menit tanpa dialog gitu. Jadi aku waktu itu aku mau bikin film tentang sisa kubur dari kecil ya, gitu. Apalagi setelah aku jadi filmmaker kayak begini, tapi bikinnya gimana, ceritanya apa? Kan kita nggak mau cuma bikin film isinya siksa, aku ngapain, mending kita menonton film Hostel atau Saw gitu kan, disiksa apa segala macam, udah banyak lah yang film-film siksa. Nah ketika ada tawaran untuk bikin film pendek tanpa dialog 7 menit, aku merasa sisa kubur, duitnya juga ada yang ngasih kan, oke, bikinlah filmnya. Dan ternyata setelah film itu rilis, banyak orang yang tertarik sama sisa kubur, bahkan digunakan sama beberapa orang yang mengajarkan tentang sisa kubur gitu. Jadi aku berpikir bahwa oh ternyata bukan cuma ini penting buat aku untuk aku ceritakan, buat orang juga isunya penting. Akhirnya sejak saat itu sudah mulai mencari jalan untuk bagaimana cara bikin film sisa kubur dengan cerita yang baik, karakter yang baik, sehingga ketika orang nonton, orang bisa menggunakan pengalaman yang dialami oleh karakter-karakter di filmnya. Kan sekarang film udah bukan cuma jump scare ya. Kayak kemarin ada film bagus banget dan ngetop banget, dan ternyata filmnya nggak jumpscare, ternyata orang menginginkan sesuatu yang lebih cerdas ketimbang hantu muncul atau segala macam, capek gitu. Makanya kita pengen bikin film yang dewasa tentang sisa kubur, yang ketika orang pulang nanti bisa dapat bahan renungan siapapun dia, maupun Islam maupun nggak Islam. Jadi akhirnya riset dari kajian-kajian agama, kita kumpulkan audiovisual, rekaman-rekaman dari buku-buku, semua kita ambil, dan akhirnya aku bikin skenario-nya. Setelah skenario jadi, aku tunjukkan ke teman-teman, dapat masukan. Setelah itu sebelum kita syuting, kita uji skenario di meja ini, by the way, tahun lalu, dengan mengundang orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ada yang penulis senior, ada yang lebih paham tentang agama, kita uji skenario-nya supaya benar. Gitu. Jadi nggak asal. Penulisan skenario-nya tadi itu Bang Joko Anwar kan suka nulis di kuburan nih gitu. Yes. Nah apa nulis untuk skrip dari Siksa Kubur ini apa di kuburan juga atau bahkan di dalam liang kubur? Biar menjiwai gitu. Gini sebenarnya, kenapa aku sering nulis di kuburan? Nggak terus-terusan di kuburan ya, tapi kalau misalnya butuh, betul, kuburan itu adalah tempat yang paling tenang. Apalagi kuburan yang ada pohon. Kan sekarang banyak kuburan yang plain gitu, panas ya, apalagi di Indonesia. Tapi kuburan lama tuh banyak pohon Kamboja yang udah hampir, yang udah tua gitu ya. Dia saksi banyak orang dikubur di situ, dan itu buat aku sangat syuting itu pasti menenangkan, sangat menenangkan. Makanya nulis skenario itu paling enak itu salah satunya di kuburan, selama panas. Lebih wangi. Makanya kuburan ini mungkin bukan cuma kuburan di Indonesia, juga kuburan di luar gitu kan ya, lebih. Kalau misalnya kuburan yang dingin-dingin itu enak banget karena sama kayak perpustakaan. Cuma perpustakaan kan juga ngobrol, ketemu orang, how you? Kalau kuburan kan jangan ketemu orang yang kenal ya di kuburan nih. Berarti biasa siang atau malam? Nggak apa-apa, malam nggak apa-apa. Kalau misalnya ada penerangan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya aku juga nggak mau ditemani kalau lagi nulis di kuburan, di museum juga, itu nggak mau ditemani, ngapain, apa poinnya gitu. Jadi ya ada masanya aku nulis sebagian di kuburan, tapi itu kalau misalnya kepingin ketenangan dan kepingin reflektif aja gitu. Apalagi sisa kubur kan tentang kuburan, enak. Iya. Jangankan nulis, aku kalau misalnya jalan pagi aja, aku tanah kusir. Aku sering duduk di antara kuburan sama kereta api. Nggak ada orang, kanan kuburan, kiri kereta. Itu menarik banget. Enak, coba lah kalian mau nulis berita, coba deh. Yang sebelah sini, yang dekat rumah Gadang itu enak tuh. Tapi sering ngalamin kejadian hal mistis nggak sih Bang Irfan kalau misalnya nulis? Pengalaman mistis itu adalah pengalaman spiritual sebenarnya. Kalau misalnya kita let go, kita menginginkan terjadi pengalaman mistis akan terjadi. Tapi kalau misalnya enggak, aku lagi sibuk ya, mau diganggu. Ngobrol aja. Selain di tanah kusir pernah di kuburan mana aja? Kalau di Jakarta, tanah kusir sih. Tanah kusir. Sama yang sebelum ke Harmoni, tau nggak? Ada kuburan lama
Oh iya. Kuburan yang tua yang ada pagarnya gede itu juga enak. Tapi itu udah kayak park ya, karena banyak pengunjung. Kenapa? Nggak apa-apa kalau di kuburan itu. Kuburan isinya hanya orang mati. Iya, Juga. betul. Gini deh. Gini deh, kalau misalnya ada penjara, ada orang kabur dari penjara, mereka kabur kemana? Jauh dari penjara kan? Iya, betul. Kalau misalnya kuburan, ada setannya, mereka mau kabur dari kuburan, maksudnya dari kuburan ngapain? Kan mereka pergi ke rumah siapa gitu. Dia pasti ngejauh dari kuburan. Jadi kuburan itu aman. Tapi idenya lebih cemerlang sih rasanya. Lebih ini sih. Karena lebih tenang aja. Bang Joko ngalamin nggak sih komik siksa kuburnya Tatang S? Nonton. Sebenarnya kita juga kita bikin komik juga. Untuk film Siksa Kubur, cuman akhirnya nggak kita pakai. Nanti tidak religius gitu. Jadi kalau kita sih nanti bisa diangkat dari komik apa segala macam. Pengennya kan memang ya ini ajaran agama aja. Ya, sejujurnya emang kalau dari komiknya Tatang S waktu zaman saya kecil dulu, sebenarnya tuh saya ngerasanya justru itu traumatis sih. Traumatis ya? Iya, Bukan jadi beragama gitu, lebih percaya Tuhan gitu enggak kan? jadi takut gitu kan. Ketika saya dewasa, saya berpendapat agama itu bukan untuk nakut-nakutin. Aku setuju. Nah, film ini tuh cenderungnya kemana gitu? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus banget. Karena dalam film ini ada orang yang menganggap bahwa agama itu untuk menakut-nakuti. Dan ada yang akan membuktikan itu salah. Itu bagus banget sih pertanyaannya. Aku suka banget Mbak nanya itu. Karena itu bahkan ada dialognya. Ada yang bilang gini, kenapa agama suka nakut-nakuti orang? Dan jawabannya, saya sering bertemu orang seperti kamu. Dimulai dari iman yang sangat tipis, diakhiri dengan tidak beriman. Percayalah. Gitu, ingat gak dialognya? Betul. Itu dialognya Ustazah. Ya. Iya, itu pertanyaan bagus. Jadi kenapa menurut aku Siksa Kubur ini sangat relate banget, karena semua pertanyaan tentang agama yang sehari-hari kita tanyakan itu ada di situ. Dan bukan cuman kayak yang kulit-kulitnya aja gitu kan. Banyak orang mengira bahwa agama itu ya yang kulit-kulitnya aja. Kita lebih ke psyche, lebih ke pertanyaan eksistensial kita sebagai manusia. Jadi lebih kayak ke apakah Bang Joko ini bisa bilang itu lebih kayak ke makrifat gitu mungkin. Pokoknya cara penceritaannya film Siksa Kubur pengennya dewasa, lebih mature. Jadi bukan gini. Jadi ini kan film pertama kita di Kamensi Pictures ya. Jadi Kamensi Pictures ini adalah PH baru sebenarnya. Walaupun sebelumnya kita udah produksi Pengabdi Setan 2, tapi kan studionya Rapi Film. Nah ini adalah film pertama kita. Nah kita mau bikin film di Kamensi Pictures itu pengennya ada 3, filmnya eksploratif secara teknis dan estetika. Yang kedua, kita pengen untuk mass juga, untuk mass audience, tapi dewasa, mature. Jadi penciptanya dewasa. Jadi bukannya, ada yang nanya, Bang ada setannya? Coba aku tanya, Siksa Kubur itu ada setannya apa enggak? Kalian berhadapan sama siapa di kuburan? Masa sampai kuburan bisa ketemu kuntilanak? Pusing banget udah mati, sama-sama mati masa nggak mau nakut-nakutin gue? Kita sama-sama mati gitu kan, ada setan ya kuntilanak. Ya nggak Far? Kita udah mati juga, tiba-tiba ada kuntilanak, sama-sama mati, lo ganggu gue ngapain? Bang Jo kan waktu Yes. di preskon kan Aida Putri itu sempat notice kalau ini tuh proyek yang maksudnya bisa dibilang mengganggu agak sedikit mengganggu mentalnya dia. Yes. Nah kalau buat Bang Jo sendiri secara personal masih mengalami itu nggak sih, walaupun sejak kecil tuh terbiasa dan maksudnya udah melekat gitu siksa kubur dan sering nulis di kuburan juga, masih mengganggu nggak? Dengan aku membuat film Siksa Kubur ini, aku merasa bahwa aku sharing pertanyaan yang selama ini aku tanyakan dalam diri aku, dan kayak berat banget gitu. Aku ajak teman-teman lain, penonton lain, pertanyakan bareng-bareng tentang kemanusiaan kita, karena film ini sebenarnya yes, point of view-nya adalah ajaran agama Islam, tapi ini lebih manusiawi. Pertanyaan kita ya, mungkin ada yang nggak percaya agama, tapi sebagai kita percaya agama, percaya Tuhan gitu. Dan itu nanti akan dipertanyakan, lu percaya Tuhan karena apa? Apakah
karena lu diajari untuk percaya Tuhan, atau lu memang cara lu ketika lu berpikir ternyata aku bisa menerima bahwa Tuhan itu ada. Itu yang mengganggu pikiran menurut si Putri, karena kayak digedor kepala kita gitu. Tentunya dengan Tapi bisa untuk semua umur mungkin. aku mungkin 13-15 tahun ke atas ada beberapa isu. Jadi kalau dari kayak gor-gor gitu enggak ya. Aku juga nggak pernah bikin film yang gor-gor darah-darah di gitu. Aku juga nggak suka nonton film kayak gitu. Tapi secara pemikiran itu kayak mental kita digedor gitu. Lebih mirip perjalanan spiritual nggak sih buat Bang Dukan dan juga mungkin semua yang terlibat dalam produksi film ini? Teman-teman pemain bilang gitu. Bahkan ketika syuting aja kalau lagi break kayak Ibu Kristen, nah, kamu ide dari mana ya? Dari ini Bu, gitu. Karena ini Ibu juga saya mikirin gitu. Jadi sebenarnya ternyata ketika dikasih ke para pemain, skenario-nya kan memang ceritanya yang setiap hari dipertanyakan sama orang gitu. Soal Tuhan misalnya. Nanya soal Tuhan kan berat ya. Tapi kita cara berceritanya nggak kayak film kemarin itulah yang apa namanya isunya serius tapi cara berceritanya enak untuk diikuti. Ini kan filmnya itu kan cukup deep ya, horor dan deep. Tapi di sini kan juga ada aktor anak-anak. Yeah. Yang film-film yang sebelumnya juga banyak aktor anak-anak. Yeah. Nah itu gimana treatmentnya untuk aktor anak-anak ini? Apalagi sekarang kan di Hollywood tadi itu kan lagi in kan itu tentang isu aktor anak-anak. Mencoba untuk apa namanya? Mengatasi ini. Nah, treat direct anak-anak ini. Aku bahkan skenario ada dua versi. Yang pertama versi minor, versi anak kecil. Jadi skenario Siksa Kubur itu pemeran anak-anak di bawah 15 tahun itu menerima versi yang minor. Bukan minor kecil tapi buat anak kecil. Jadi minor version. Jadi mereka menerima skenario yang sudah aku ubah sesuaikan sedemikian rupa sehingga aman untuk dibaca oleh anak. Gitu. Tentunya kita nggak mau mengekspos anak-anak ke sesuatu yang belum sesuai dengan umur mereka. Jadi betul-betul ada pendampingan yang betul-betul ibu mereka ikut setiap kali reading, setiap kali semuanya mereka datang, ibu datang, aku minta untuk hadir ibunya untuk melihat yang aku ajarkan ke anak-anaknya apa. Gitu. Dan aku diskusi. Hari ini kita akan ada adegan ini segala macam sehingga apa yang perlu dijelaskan ke anaknya adalah ini. Mereka juga membantu menjelaskan ke anak. Kalau yang bikin reading, waktu bikin reading juga mereka pulang ya. Jadi ketika bikin reading ada setelah halaman beberapa mereka aku suruh pulang. Kasihan sampai mau di Aku sini. nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak boleh pulang. Itu menarik tuh sebenarnya suruh pulang. Yang film-film sebelumnya juga sama, apakah dibikin dua skrip? Sama-sama, mereka aman, selalu aman. Iya. Tapi ada kayak tantangan sendiri pasti kan, gimana sih pengalaman dari Pak Bos dulu mendirect anak-anak ini di film horor? Mendirect anak-anak di film horor itu memperlakukan film horor dan adegan-adegan horor seperti permainan.